Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devan Erza Farandi. Saya mahasiswa dari Prodi Informatika Angkatan 24. Dan kali ini saya akan mensimulasikan sistem yang telah saya buat ya untuk tugas UTS mata kuliah sistem digital. Di sini saya akan mensimulasikan sistem yang telah saya buat dan menjelaskan seberapa besar impact dari sistem ini gitu. Di sini saya mengambil tema besar dari bertemakan ini LMS ya. Ini LMS berbasiskan Google Form ya. Jadi ini LMS ini terdiri dari dua fungsi untuk sementara, yakni adalah fungsi pencatatan tugas ya dan pengumpulan tugas. Nah, jadi seperti yang sudah bisa terlihat di sini, saya membagi dua folder. Jadi ada folder khusus dosen dan folder mahasiswa. Folder khusus dosen di sini berisi pencatatan tugas ya yang berupa Google Form. Jadi dosen akan mengisi informasi tugas di sini. Lalu ada data pengumpulan tugas berupa Google Spreadsheet ya, yang terhubung langsung ke form pengumpulan tugas di folder mahasiswa yang tadi. Dan di sini ada folder lagi, itu adalah folder untuk file attachment dari pengumpulan tugas ya. Di folder mahasiswa ini ya, jadi ada form pengumpulan tugas, lalu ada file Google Spreadsheet dari informasi tugas yang terintegrasi dengan form pencatatan tugas yang ada di folder khusus dosen sebelumnya. Lalu ada folder juga di sini untuk menyimpan file-file yang dimasukkan dalam form pencatatan tugas yang tadi. Oke, kita mulai dulu dari form pencatatan tugas. Jadi inilah isi dari form pencatatan tugas. Yang pertama di sini akan secara otomatis ya meminta verifikasi untuk mengambil data email yang digunakan dalam pengisian form ini. Jadi email tidak ditulis secara manual ya, tapi otomatis dia langsung mendeteksi email dari sang pengisi form ya. Jadi email yang digunakan oleh dosen. Bisa kita centang. Nah, jadi di sini selanjutnya ada masukkan kode tugas ya. Jadi dosen diwajibkan untuk memasukkan kode tugas ya. Jadi apa sih kode tugas ini dan apa fungsinya? Fungsinya itu sebenarnya untuk membedakan antara tugas yang satu dengan tugas lainnya. Dengan cara apa? Dengan cara di sini ya ada 3 digit angka, dimana angka pertama itu menunjukkan semester ya, indeks semester. Jadi tugas ini diberikan pada semester berapa. Lalu 2 digit terakhir itu menandakan jumlah pertemuan. Jadi tugas ini diberikan pada pertemuan keberapa gitu. Jadi kita bisa melacak tugas ini itu diberikan pada semester berapa, pertemuan keberapa gitu. Ini nanti akan memudahkan untuk pengecekan tugas dan juga penilaian ya. Jadi diwajibkan untuk mengisi. Misalnya kita mengisi untuk semester 1 pertemuan 1, maka tulislah 101. Jika nanti semester 2 tugas di pertemuan 1, maka 201. Nah, tapi ini dia dengan catatan ya, tidak mengikuti jumlah tugas, jadi jumlah pertemuan ya. Jadi apabila misal di pertemuan 1 itu ada tugas, lalu pertemuan 2 tidak ada tugas, dan pertemuan 3 ada tugas, otomatis setelah kode 101 maka tugas selanjutnya adalah 103, karena di pertemuan 2 tidak ada tugas gitu. Lalu yang selanjutnya adalah bukti pertemuan. Nah, ini maksudnya apa? Ini untuk membuktikan bahwa kode tugas yang dimasukkan oleh dosen itu sesuai dengan yang ada di absensi ya. Jadi absensi pada hari tersebut itu pertemuan keberapa dan semester berapa gitu.
ada pilihan mata kuliah ya. Ini nanti tergantung dari dosen masing-masing ya, membawakan mengampu mata kuliah apa. Bisa kita pilih sistem digital. Lalu tanggal ditugaskan ya, ini tanggal ditugaskannya. Jadi tugas ini dimulai resminya tanggal berapa. Oke, kita bisa pilih hari ini ya, tanggal 6. Lalu ada batas akhir ya, atau deadline. Kita mungkin masukkan deadline-nya 1 minggu, tentukan. Lalu di sini ada detail tugas. Detail tugas ini adalah detail dari tugasnya. Jadi tugasnya ini disuruh untuk membuat apa ya, dijawab berupa apa, lembaran kertas kah, atau berupa file Word atau video dan sebagainya. Nanti bisa dituliskan oleh dosen di detail tugas ini. Lalu yang paling bawah ya, yaitu adalah file attachment. File attachment ini nantinya akan digunakan apabila informasi tugas itu ada di dalamnya mungkin materi yang diselipkan begitu, yang dimasukkan sebagai contoh misalnya, atau sebagai pedoman dari tugasnya, nantinya itu bisa dimasukkan ke file attachment ini. Kita masukkan dulu di sini. Nanti diharapkan itu diisi berupa mungkin foto, kolom absensi seperti itu, entah dari LMS maupun absensi jurnal kertas seperti itu. Kita masukkan foto, untuk sementara kita masukkan foto seadanya saja karena ini wajib diisi ya. Oke, bisa kita submit. Oke, nah setelah submit itu akan muncul di folder mahasiswa di file Google Spreadsheet informasi tugas. Nah, ini ya, di sini muncul yang paling bawah tanggal 6 ya, kode 101 ya, seperti ini. Selanjutnya ada form pengumpulan tugas ya. Ini berada di folder mahasiswa ya, jadi mahasiswa bisa langsung membuka form ini untuk mengumpulkan tugasnya. Kita buka langsung formnya, dan ini adalah isinya ya. Diawali dengan seperti biasa kita memverifikasi email kita ya, supaya bisa tervalidasi ya, siapakah yang mengisi form ini, seperti itu, supaya tidak terjadi kecurangan ya, meminimalisir setidaknya kecurangan. Lalu kita masukkan kode tugas ya, sesuai dengan tugas yang kita kerjakan. Nah, ini adalah salah satu fungsinya daripada kode tugas ya, dari dosen membuat kode tugas itu supaya mahasiswa ya dalam pengumpulan tugas itu tidak perlu menjelaskan ulang apa tugasnya. Langsung saja kita tulis tugas yang mana yang kita kerjakan. Contohnya 101 ya, tugas dengan kode 101. Lalu kita tulis mata kuliahnya apa, kita pilih mata kuliahnya apa, misal sistem digital. Kita isi nama lengkap kita, ya, lalu NIM ya, dan prodi. Nah, dan di bawah ini 3 kolom di bawah, 3 form di bawah ini berisi jawaban kita. Ini opsional ya, jadi jika memang tugasnya berupa soal, bisa langsung kita jawab di sini yang sesuai ketentuan dari dosen masing-masing, apakah bisa langsung melalui Google Form ataukah harus diambil foto dari lembaran kertas seperti itu atau buku ya. Jika di foto maka masuknya ke sini ya, file yang lebih kecil, Word, PDF, spreadsheet, foto dengan maksimum ukuran 1 MB. Adapun apabila tugasnya itu berupa presentasi ya, PPT ataupun video ya, yang biasanya filenya cukup besar, kita bisa menggunakan file attachment yang paling bawah ya. Ini maksimumnya bisa sampai 100 MB. Nah, kenapa dipisah? Ya, agar nantinya
ketika dosen mengecek ya. Jadi nantinya itu pengumpulan tugas datanya itu masuk ke folder khusus dosen di sini ya. Di sini kita submit dulu, coba kita berikan jawaban seperti ini saja. Kita submit. Nah, maka datanya tersubmit di sini ya. Datanya tersubmit tuh di sini. Nah, jika ada file yang memang dikirimkan, contohnya ini ya. Di sini ada file yang sudah dikirimkan, file attachment. Maka file tersebut akan masuk ke dalam folder khusus dosen di dalam folder pengumpulan tugas file ya, berupa file respon. Nah, di sini dibedakan antara yang filenya besar maupun yang kecil. Jadi jika tugasnya itu berupa video atau PPT itu di sini. Apabila tugasnya berupa image ya, Word, PDF akan masuk ke sini seperti ini. Contohnya ini foto ya, anggap aja ini tugasnya foto. Nah, ini akan memudahkan dosen dalam pencarian ya. Jadi tugas ini tuh berupa apa, dosen bisa langsung mengeceknya begitu. Nggak harus satu folder, isinya itu bermacam-macam format seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan seberapa besar sebetulnya impactnya dari mini LMS yang sudah saya buat ini tadi. Nah, kita mulai dulu dari pencatatan tugas ya. Sistem pencatatan tugas bisa dibandingkan di sini ya, step by step yang harus kita lalui dengan cara manual dan setelah diotomasi ya. Di sini step pertama ya, dosen untuk menyampaikan detail tugas dulu di depan kelas ya kepada mahasiswa. Lalu mahasiswa melakukan pencatatan secara mandiri. Mereka mencatat masing-masing apa yang disampaikan oleh dosen tersebut. Nah, selanjutnya nanti di lain waktu apabila ada yang ingin kembali mengecek tugasnya apa, misal mereka lupa atau bahkan mungkin dosennya lupa, maka mereka harus bertanya. Entah itu mungkin dosen bertanya kepada ketua kelas, atau mungkin mahasiswa bertanya kepada ketua kelas ataupun dosen atau teman-teman yang lainnya. Yang pastinya itu memakan waktu yang jauh lebih lama ya. Kita menunggu respon mereka itu juga lama. Dan di sini ya, dalam penyampaian tugas sendiri terlalu pencatatan itu juga makan waktu ya, walaupun mungkin nggak terlalu lama. Memang penyampaian tugas di depan kelas itu mungkin cuma 1-2 menit, sementara mahasiswa melakukan pencatatan secara mandiri itu mungkin ya 2 menitan ya, 1 menit 2 menitan. Tapi tetap ini satu rangkaian proses yang memang bisa dipersingkat seperti itu. Bisa dibandingkan setelah diotomasi ya. Dalam pencatatan tugas itu hanya memerlukan satu step saja sebetulnya, yaitu dosen mengisi form pencatatan tugas yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu nanti kasus berikutnya apabila ada yang ingin mengetahui kembali gitu ya, ingin mengecek kembali informasi tugasnya, maka tinggal membuka Google Drive lalu membuka Google Spreadsheet dari informasi tugas. Yang ini nggak bakal memakan waktu yang sangat lama, bahkan kurang dari 1 menit pun bisa. Sementara di sini ya, kita mencatat tugas saja itu memerlukan waktu 1-3-4 menit. Sementara ketika kita ingin mengetahui lagi tugasnya itu bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa setengah jam, bisa 1 jam kita menunggu respon dari orang yang kita tanya gitu. Jadi ini sangat-sangat mempersingkat proses ya, dari segi waktu maupun dari segi tahapannya. Lalu di sini untuk pengumpulan tugas ya dengan cara manual itu kita step by stepnya, pertama kita mahasiswa biasanya membuat janji dulu bertemu dengan dosen. Jadi ketika pengumpulannya manual secara offline ya, mahasiswa membuat janji terlebih dahulu ya, dosen datang ke kampus pada hari apa, jam berapa, di ruangan apa. Ini memakan waktu ya bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa 15 menit ya, tergantung dari dosennya juga. Nah, lalu mahasiswa bertemu dengan dosen ya, otomatis ini juga tergantung dari jarak antara rumah dengan kampus ya, setiap mahasiswa.
Nah ini kan cukup prosesnya cukup panjang ya, walaupun terkesan sederhana, tapi tetap bisa disederhanakan lagi dengan otomasi ya. Di sini mahasiswa itu cuma perlu mengisi form ya, pengumpulan tugas, yang mana ini hanya menghabiskan waktu total ya untuk pengumpulan saja itu tidak lebih dari 2 menit. Saya rasa tidak akan lebih dari 2 menit ya, bahkan mungkin 1 menit pun bisa, kurang lebih seperti itu. Dan apabila misal ada satu kasus ya, mau di pencatatan tugas maupun di pengumpulan tugas, misalnya bagaimana jika pencatatan tugas itu melalui via WA gitu, melalui WA, itu kan juga digital ya, berupa digital juga, tapi ini tidak akan menangani masalah apabila si mahasiswa atau dosen ingin mengetahui kembali informasi tugas yang sudah disampaikan sebelumnya. Apabila misal deadline-nya seminggu, di hari pertama sudah mendapatkan informasi dan di-broadcast ke seluruh mahasiswa ya, tapi misalnya pada hari ke-5 ada seorang yang ingin mengetahui kembali tentang tugasnya, maka ya harus mencari lagi, harus bertanya dan lain sebagainya. Nah untuk pengumpulan tugas juga sama, karena pengumpulan tugas via WA itu tidak terstruktur ya, tidak teratur, tidak tertata rapi. Jadi ketika penilaian nanti dosen itu juga akan sedikit kesulitan ya dalam mencari tugas mahasiswa satu-satu begitu, dan juga beresiko juga untuk tugasnya hilang ya misalnya, atau mungkin ada error di WhatsApp-nya dosen dan lain sebagainya. Masalah-masalah seperti itu akan bisa untuk dipecahkan ya, atau disederhanakan oleh proses otomasi menggunakan Google Form gitu. Jadi walaupun mungkin dengan WA itu sebetulnya selisihnya dengan kita menggunakan Google Form tidak ada selisihnya, mungkin sama, atau bahkan mungkin sebenarnya Google Form sedikit lebih lama, mungkin lebih lama 30 detik ya, tapi dari segi impact, dari segi pengaruhnya, dampaknya, efeknya itu lebih efektif menggunakan Google Form. Karena dia menangani masalah-masalah yang mungkin muncul di kemudian hari, entah itu dari pencatatan itu bisa berupa tadi ya, kita mengecek tugas kembali, ataupun dari pengumpulan tugas itu bisa juga dalam hal penilaian atau pengecekan tugas oleh dosen. Ini akan mempermudah semuanya. Nah lalu sekarang kita ke presentasi efisiensi ya. Untuk pencatatan tugas sendiri ya, di sini saya asumsikan dengan cara manual itu normally 5 menit ya, normally 5 menit, sedangkan dengan otomasi itu bisa hanya 2 menit saja. Kita mendapatkan efisiensi sebesar 250% ya. Sementara untuk pengumpulan tugas ya, pengumpulan tugas secara offline, secara manual itu bisa memakan waktu hingga 25 menit bahkan lebih ya, tapi kita asumsikan saja 25 menit dibagi 3 menit kita menggunakan otomasi, kalau dikalikan 100 ya, maka kita dapatkan 833,3%. Kita sudah mengefisiensi sebesar 833%. Jadi ini ya, sebesar ini impactnya dari sistem yang sederhana, sangat-sangat sederhana, yang bahkan mungkin dari segi pemangkasan waktu tidak terlalu signifikan jika dilihat ya. Selisihnya hanya 1 menit, hanya 2 menit, hanya bahkan mungkin setengah detik, bahkan mungkin terkadang tidak memiliki selisih waktu sama sekali, bahkan mungkin terkadang dengan menggunakan Google Form ini lebih lama sedikit ya, lebih lama mungkin setengah menit ataupun 1 menit begitu, tapi hasilnya akan berbeda, hasilnya akan jauh lebih efektif menggunakan Google Form. Jadi dengan waktu yang mungkin sedikit lebih lama atau mungkin sama dengan cara manual, dihasilkan satu hasil yang lebih efektif ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.